Oke, welcome to my channel. Bersama saya Edo Goang di AF Channel. Untuk video kali ini saya ingin memberikan wawasan tentang mengendarai mobil Mitsubishi Fuso Genyo yang 6x4. Untuk lebih jelasnya kita tanya langsung kepada sopirnya. Oke Pak, saya akan bertanya ini tentang bagaimana cara mengendarai truk Mitsubishi Fuso yang baik dan benar. Oke, di sini saya akan menjelaskan karena ini ada permintaan dari AF Channel yang di itunya apa Edo aja. Di sini saya akan membicarakan trik sebenarnya untuk membawa mobil kecil sama mobil besar itu sama, cuman ada perbedaan karena kita beban bobotnya lebih gede karena kita yang bawa itu puluhan ton. Jadi mengendarai itu beda ya, triknya sama-sama mobil kecil, cuma dia berbedanya cuma kita harus lebih cepat saja gitu. Ya, oke Pak. Langkah awal untuk bisa mengendarai truk Mitsubishi Fuso ini gimana Pak? Langkah awal yang terutama untuk pengecekan, kalau kita memang sudah cek kolongan dari oli mesin ataupun apa, yang langkah utama karena ini kita harus cek angin. Karena mobil besar ini remnya menggunakan angin. Apabila angin tekor, di sini ada indikatornya. Kalau memang ini ada angin, angin itu harus ada posisi di sini. Kalau dia posisi di merah di sini, itu kita jangan memberanikan berjalan, apalagi di posisi kita ada isi. Soalnya rem tidak akan tahan. Daya pengereman, daya cengkeramnya akan berkurang. Oke Pak, untuk indikator-indikator lainnya Pak, fungsinya Pak? Untuk indikator, nah di sini ada juga solar RPM. Nah, kalau Mitsubishi yang 6x4 ini berbeda dengan sama Hino FM yang disebut juga Lohan. Kalau Mitsubishi Hino, dia kalau bawa jangan sampai, usahakan sampai ke 25. Itu akan limited engine. Nah, gitu. Terus yang kita di Indonesia ini harus diperhatikan ini. Kalau beban dump truck itu karena puluhan ton, kalau kita sering menemukan jalan tanjakan, yang harus diperhatikan adalah ini adalah indikator air radiator karena dia cepat panas. Untuk samping Pak, samping indikator itu apaan Pak? Indikator ini Ya, siap. ini untuk solar. Untuk solar Pak. Karena dump truck menggunakan bahan bakar biosolar. Oke Pak. Nah, untuk komponen-komponen lainnya Pak, sebelum bisa mengendarai Mitsubishi Genyo ini, apa Pak yang perlu dikenalkan dulu Pak? Kalau misalnya dari segi handle ini, gas sama rem mungkin berbeda sama keadaan mobil kecil ataupun Lohan. Mobil kecil ataupun yang Hino itu dia sistemnya gantung. Kalau Mitsubishi 6x4 ini yang dibilang bisa Genyo, dia sistem tempel. Dia ada di handle. Untuk pengerjaannya sih sama ya, diinjak semua gitu. Nah, untuk ini Pak, handle apaan Pak? Ini sebenarnya handle rem tangan, karena memang ini sudah tidak berfungsi, sudah macet karena jarang digunakan. Oke, siap. Nah, sekarang ini komponen yang sebelah kanan ini Pak, fungsinya bagaimana Pak? Ini saklar yang ini untuk lampu senja dan sama lampu besar. Caranya itu gimana Pak? Sama caranya cuma diputar satu kali, lampu senja hidup, lampu kedua kalinya lampu besar nyala. Dan ini juga untuk sen ke kiri ya, sama untuk sen ke kanan juga. Untuk samping sininya, ini dia bisa untuk dibilang hajat. Kalau ditekan dia ke atas, hajat akan menyala. Nah, untuk mematikannya, dia tekan lagi ke atas, dia otomatis. Sama ini juga ada yang dibilang brake house untuk membantu daya rem seperti gue gini. Nah, dia akan nyala. Ini untuk membantu rem biar kalau misalnya menemukan turunan panjang, jadi kita tidak terlalu mengandalkan rem karena cepat panas. Kita bantu sama dengan ini. No.
Nah, iya Pak, sekali lagi coba hidupin itu yang indikator merah apa Pak fungsinya? Ini aki. Oh, aki ya. Ya ini cuma indikator aki bahwa kalau misalnya dia menyala berarti aki di sana itu kabel-kabelnya harusnya sudah terpasang dengan baik. Nah untuk yang samping ini double. Yang di Mitsubishi karena dibilang 6x4 itu ini double. Jadi ini kalau digunain putaran roda semua berjalan. Akan membantu, bisa digunakan untuk jalan jelek ataupun jalan licin. Untuk mengoperasikannya cuma ditekan saja, ini mati, ini hidup. Karena ini posisinya lagi dia mobilnya, jadi nggak usah injak kopling. Seharusnya kalau posisi lagi mobil berjalan, menggunakan ini mematikan atau menghidupkan itu harus posisi injak kopling dan mobil keadaan jalan terendah. Kemudian di persneling Pak. Nah, untuk tuas persneling di sini ini berbeda, sangat berbeda sama mobil yang lainnya. Ini karena Mitsubishi dia menggunakan ada selang-selangnya, dia juga tuasnya lebih tinggi dari ke bawah. Di sini ada posisi H sama L. Ini ada high, ini ada low. Gunanya kalau H ini dengan persneling normal. Dan kalau low ini untuk persneling bantuan daya tenaga. Andai kata kalau lagi berjalan kita menggunakan persneling gigi 2 itu tidak kuat, ini gampang, tinggal tarik ke belakang, injak kopling. Tapi tidak boleh bersamaan. Harus ini dulu ditarik ke belakang baru injak kopling, begitupun cara melepaskannya, dorong ke depan baru injak kopling lagi setelah menemukan jalan datar. Oke, siap Pak. Oke, kalau begitu boleh ditunjukkan untuk berjalan ke depan, Pak? Siap, boleh. Oke guys, ya, tadi lupa untuk reviewnya, kita ketinggalan. Ini ada handle damping. Ini ada handle damping buat kita bongkar dam, buat menaikkan bak. Nah, ini handle-nya di sini ada PTO-nya. PTO untuk mengoperasikan kopel kompa dampingnya. Dengan caranya itu hanya dia menginjak kopling. Nah, itu tinggal tekan. Nah, lampu di bawah akan menyala karena saya menggunakan lampu lagi tambahan biar lebih safety. Soalnya kalau tidak begini itu kebanyakan dampingnya waktu posisi kalau kita lupa mematikan PTO, posisi lagi mobil jalan, dia bisa berakibat fatal karena damping akan naik secara otomatis. Makanya saya memberikan lampu tambahan yang lebih terang di bawah, lampu merah. Apabila lampu ini menyala berarti PTO belum saya matikan. Nah, untuk mematikannya tinggal injak kopling lagi aja. Oke, siap. Sekarang untuk selanjutnya kita akan review cara menggunakan transmisi ataupun persneling Genjo Mitsubishi 6x4. Kita akan sambil berjalan, biar itu takutnya ada bertanya gimana cara mengoperasikan high low Mitsubishi 6x4 ini. Oke, Ntar kita siap. siap-siap, kita lagi nunggu itu, ada itu dulu. Kita langsung mau meluncur ke timbangan sambil menggunakan ini. Oke, kita cek dulu posisi dia apa benar-benar netral. Kita starter. Pedal motion udah hidup, tinggal jalan. Karena ini beban berat, awal pertama maju, awal mau jalan, jangan lupa gunakan handle double, mudah putaran roda semua berputar. Sama ini karena ini beban berat puluhan ton, kita ini akan menggunakan high atau low-nya. Nah, kita tarik ke belakang, low, injak kopling. Nah, udah masuk, ada bunyi truk aja. Harusnya ada indikator di sini karena indikatornya sudah mati, jadi ya tidak bisa. Kita akan menggunakan gigi 1. Dan ada mobil lagi mau jalan juga. Dia juga lagi parkir setelah isi. Sama dia juga pasti menggunakan double low sama gigi kasar antara gigi 1. Karena awal maju itu tidak bisa untuk menggunakan gigi 2.
Nah, sambil kita nunggu mantap timbang. Nah, ini gigi untuk gigi satunya dorong ke kiri sedikit, nah mentok, tarik ke belakang. Nah, mulai jalan. Nah, kan sama. Nah, setelah berjalan, ini dorong ke depan untuk ke high-nya, injak kopling. Nah, jadi mobil beban jadi lebih ringan. Untuk berat setir juga dia lumayan ringan, cuma agak berat daripada mobil kecil. Untuk pengoperasian sudah jalan, sama saja dengan kadar mobil kecil, cuman dia agak sedikit beda triknya. Karena yang dibawa ini beban bisa mencapai 43 ton. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe. Subscribe gratis, guys. Oke, Bos. Terima kasih, Bos. Buat komennya juga ditunggu buat revisi kita-kita juga. Oke, siap. Oke, Bosku, cukup sampai sekian dulu dan terima kasih. Dukung terus channel saya agar lebih semangat membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Dan terima kasih.